Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya bibi penyakit ginjal. Saran dokter harus cuci darah, tapi pihak keluarga tidak mengizinkan. Solusinya bagaimana? Terima kasih dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ginjal tidak lagi berfungsi, ya, darah Anda tidak dapat dibersihkan dari sisa-sisa metabolik sebagaimana mestinya. Zat-zat yang seharusnya dibuang seperti ureum, kreatinin, kelebihan air, hingga elektrolit seperti kalium itu jadi menumpuk. Nah, penumpukan inilah yang kemudian menimbulkan keluhan sehari-hari seperti mual dan muntah yang tidak hilang-hilang walaupun sudah diobatin, sudah dikasih obat mual, tapi masih aja mual dan muntah sepanjang hari. Akhirnya susah kan, tidak bisa makan. Kemudian badan terasa lemah, gatal terus-menerus sepanjang hari, kaki dan wajah jadi bengkak, sesak nafas, susah tidur, kram. Pada sebagian orang, kadar kaliumnya jadi tinggi dan itu dapat mengganggu irama jantung dan berujung pada keadaan gawat darurat. Obat dan herbal, sebaik apapun, tidak mampu menggantikan fungsi penyaringan dan pembuangan ginjal yang hilang. Sekali lagi ya, obat atau herbal, semahal apapun, tidak bisa menggantikan fungsi penyaringan dan pembuangan ginjal yang telah hilang. Maka disinilah cuci darah atau hemodialisis berperan. Cuci darah atau hemodialisis itu bukan hukuman ya, jangan dipandang sebagai hukuman atau ketergantungan, tetapi sebagai alat bantu yang mengambil alih tugas penyaringan dan pembuangan ginjal agar tubuh terbebas dari kerusakan akibat penumpukan zat-zat sisa metabolisme serta kelebihan air. Saran untuk memulai cuci darah atau hemodialisis biasanya diberikan ketika gejala sudah sangat nyata atau ketika pemeriksaan, terutama pemeriksaan darah ya, menunjukkan risiko yang membahayakan. Menunda hemodialisis pada fase seperti ini, ya itu sama artinya kita membiarkan racun untuk terus-menerus memenuhi aliran darah dan terakumulasi di tubuh kita. Pasien mungkin masih bisa bertahan beberapa waktu, tetapi setiap hari penumpukan itu terus bertambah. Nafas semakin sesak, bengkak semakin bertambah, dan tubuh pelan-pelan akhirnya kewalahan. Kalau selama ini mungkin Anda mendengar kisah-kisah buruk atau pengalaman-pengalaman buruk tentang cuci darah atau hemodialisis ya dari pasien-pasien itu, mungkin itu berasal dari pasien-pasien yang belum terkelola dengan baik atau cerita dari masa ketika akses pembuluh darahnya belum ideal. Kenyataannya, sebagian besar pasien justru merasa lebih ringan setelah beberapa kali melakukan hemodialisis. Nah, setelah itu, jadi itu awal-awalnya saja. Setelah itu ya sudah, alhamdulillah berjalan dengan baik dan ya jadi nyaman. Rasa mualnya hilang, sesak nafasnya hilang, tidur jadi lebih nyenyak dan energi perlahan kembali ya. Seperti seperti normal ya, seperti pada keadaan normal sebelumnya gitu. Bukan karena cuci darah atau hemodialisis itu menyembuhkan ginjal ya, tapi karena darah kembali bersih, sehingga organ-organ lain dapat bekerja dengan lebih baik. Organ-organ vital terutama, jadi bisa bekerja lebih baik dan berujung pada kondisi atau keadaan tubuh yang jadi lebih baik. Bagi kita orang-orang yang beriman, ketika dokter mengatakan gagal ginjal Anda sudah stadium akhir, fungsinya hampir tidak ada sama sekali, dan solusi untuk menggantikan fungsi penyaringan dan pembuangan dari ginjal adalah dengan hemodialisis. Maka kita terima. Sebagai orang yang beriman, kita terima ya. Kita menerima takdir Allah ini. Kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu kita berobat ya. Kita menjalani terapi.
Dalam hal ini adalah dengan hemodialisis. Ini adalah ikhtiar yang tentu tidak bertentangan dengan konsep tawakal. Doa, zikir, ruqyah, sedekah, dan yang lainnya, semuanya kita lakukan dalam rangka berikhtiar mencari sebab kesembuhan atau sebab untuk bertahan hidup. Karena tawakal itu ada dua komponennya. Pertama, menyerahkan atau menyandarkan urusan tersebut hanya kepada Allah. Dan yang kedua adalah melakukan sebab atau melakukan usaha. Kalau kita di Indonesia ini nyebutnya ikhtiar, yaitu berikhtiar. Saya berikhtiar. Nah, jadi pada titik ini, hemodialisis adalah jembatan yang menjaga Anda tetap aman sementara tubuh mendapatkan kembali keseimbangannya, ya. Ketakutan itu wajar ya, ketakutan yang Anda alami, yang bibi Anda alami itu wajar. Tetapi membiarkan terjadinya penumpukan racun dalam darah itu jauh lebih berbahaya. Ambillah keputusan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, ya. Saya doakan semoga Allah mudahkan Anda dalam berobat. Semoga penjelasan singkat ini bisa membuka pikiran ya, dan semoga bibinya ya, terutama yang bertanya ini, semoga bisa mengambil keputusan yang tepat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.